Halo guys, jumpa ketemu maning dengan channel Setyo Nugroho. Kali ini kita melakukan perjalanan dari Susukan Banjarnegara menuju ke arah Somah Gede, Banyumas. Kita ikuti perjalanannya. Ya saudara, karena ini perjalanan musim hujan, jadi kadang-kadang kita menemui jalanan yang agak basah. Karena saat ini seringkali tiap jam 2 atau jam 3 itu turun hujan, itu hampir setiap hari. Ya, jadi memang saat ini di bulan Oktober musim hujan, dan karena musim hujan mestinya membawa mantel. Namun kali ini perjalanan saya benar-benar tidak membawa mantel. Wah, ini ada operasi Bapak Polisi membiarkan kita lewat. Ya, karena setiap kali perjalanan saya selalu membawa surat-surat lengkap, STNK yang masih berlaku, yang sudah bayar pajak, helm, dan juga SIM. Tentunya surat izin mengemudi yang masih berlaku. Ya saudara, jalanan ini kadang menemui jalanan yang halus, namun seperti ini kembali bergelombang. Jadi kalau pas ketemu jalan bergelombang seperti naik kuda. Saudara, memakai motor yang cc-nya 100 cc dengan motor yang memakai cc 150 cc, perbedaannya pada tarikannya. Jadi tarikannya seperti kita itu tenaganya gede. Jadi untuk menyalip-nyalip itu enak sekali. Masalah kecepatan di jalan rata lurus, saya kira hampir tidak berbeda antara yang cc kecil dengan yang besar. Karena cc kecil pun bisa lari sampai 80-an dengan enteng. Jadi kalau Anda memakai motor yang cc-nya gede dan teman Anda memakai yang cc-nya kecil, di jalan rata hampir tidak ada bedanya. Namun akan terasa sekali bila Anda mengajak teman Anda yang naik motor cc kecil berboncengan, sama-sama berboncengan naik ke gunung. Yang cc-nya besar pasti akan lebih enteng naik ke gunung. Namun bagi yang cc-nya kecil sekitar 100 cc, kurasa akan keteteran kalau naik gunung.
Karena seperti diketahui, kalau motor cc-nya makin besar, ini motor yang normal, tenaganya makin kuat. Kalau masalah kecepatan itu masalah lain lagi, masalah perbandingan rasio gigi. Kalau kalian ingin cepat, larinya kencang di jalan rata, kurasa mudah saja, gear belakang dikecilin. Jadi makin kecil gigi pada gear, dia akan memiliki tarikan yang cepat. Namun tenaganya di saat naik gunung akan lebih enteng memakai gear yang giginya banyak atau yang lebih besar. Coba lihat Anda ketika memakai sepeda ontel yang sudah pakai gear balap. Saat gigi depan memakai gear yang besar, kemudian gear belakang memakai gear yang paling kecil, maka larinya akan cepat sekali. Namun saat nanjak, Anda mesti merubahnya. Yang depan pakai gear yang kecil, yang belakang memakai gear yang paling besar. Ini bisa digunakan saat menanjak ke gunung. Ya, kira-kira seperti itulah perbandingan gigi. Jadi cc yang besar itu tidak menjamin kecepatan, lebih pada tenaganya. Untuk mencapai kecepatan memerlukan pendukung-pendukung lainnya. Ya, bagaimana motor balap dibuat agar dia tidak menahan angin atau tahanan anginnya sekecil mungkin. Ini diperhitungkan agar dia bisa menerobos angin seperti pesawat terbang. Iya, saudara, kali ini kita masih di jalanan lurus. Nggak terasa mungkin kita tadi sudah melewati daerah Soma Gede, namun kita sedang asik ngobrolin masalah kecepatan dan cc motor. Ya, jadi ini adalah perjalanan dari Susukan Banjarnegara menuju ke Somah Gede dan arah Banyumas. Kalau Somah Gede sendiri itu wilayah Banyumas. Sementara Susukan adalah wilayah Banjarnegara. Ini adalah jalur alternatif dari Banyumas menuju ke Banjarnegara Wonosobo. Atau malah mungkin ini jalur utama. Namun kalau dari Purwokerto atau Sokaraja ini merupakan jalur alternatif. Karena jalur lainnya bisa melewati Purbalingga, kemudian Bukateja dan Banjarnegara.
Ya, saudara. Jadi jalur ini jalur yang hampir dikatakan hampir lurus dari Banyumas ke Banjarnegara, melewati Sumagede, Susukan, dan nanti akan ke Klampok, Banjarnegara. Setelah Klampok nanti ke Mandiraja dan seterusnya sampai ke Wonosobo dan seterusnya sampai ke Magelang ataupun ke Yogyakarta. Atau juga ke Purworejo. Ya, saudara. Enaknya naik motor nggak usah terlalu buru-buru, santai saja seperti ini. Sambil melihat kondisi jalanan yang menghijau. Dan untungnya setiap kali saya membuat video, cuaca cerah, tidak hujan. Padahal biasanya jam-jam segini sudah turun hujan hampir setiap hari di bulan Oktober ini. Sebelum saya melakukan perjalanan, saya cek remnya. Bahkan saya sudah mengganti rem depannya dengan kampas rem yang baru. Sementara rem belakang saya sudah cek, kampas remnya masih tebal. Jadi melakukan perjalanan, Anda mesti mempersiapkan diri, terutama mesinnya normal, kampas rem depan belakang remnya normal. Itu harus diperhatikan sebagai kebutuhan dasar. Yang lain-lainnya agar lebih aman, oli mesinnya pun harus dicek. Syukur sekali kalau motor Anda belum ada kebocoran. Kalau motor Anda sudah bocor sel-selnya, alangkah baiknya membawa oli cadangan agar misalkan terjadi olinya habis di gunung, Anda tinggal menuangnya agar motor bisa jalan kembali. Namun sebaiknya sebelum Anda melakukan perjalanan jauh, kalau Anda memiliki motor yang sel-selnya bocor, perbaiki saja dulu. Demikian juga motor yang knalpotnya sudah ngebul, sebaiknya diperbaiki dulu agar tidak ngebul lagi. Karena motor yang ngebul akan berpotensi kehabisan oli karena olinya ikut terbakar. Jadi kalian yang memiliki motor atau mobil yang ngebul sebaiknya memiliki atau membawa oli cadangan, oli mesin cadangan dalam kendaraan Anda, agar ketika Anda mengecek oli, olinya tinggal dikit, isi kembali. Jangan sampai mobil Anda rontok di tengah jalan gara-gara kehabisan oli. Namun pada motor 2 tak, knalpot ngebul adalah hal yang wajar, bahkan normal. Karena pada motor 2 tak, ngebul knalpotnya berasal dari oli samping yang gunanya sekaligus melumasi seher laher yang ada di krek as.
kita kembali menemui jalan yang bergerinjal-gerinjal. Dari tadi saya sendirian. Hanya beberapa mobil di depan. Nah, ini baru kita mulai jalanan agak ramai kembali. Di depan sana nampak pegunungan. Itu sepertinya pegunungan Kerumput Banyumas yang sudah terlihat dari sini. Ya, saudara, ini kita sudah di Banyumas. Kita ambil yang ke kiri, ini nanti ke Kerumput, pegunungan Kerumput, yang tembusnya nanti sampai ke Buntu. Dari Buntu bisa ke Kroya, ke pantai, atau ke Kebumen, ke Gombong, atau ke Cilacap, Sampang. Tinggal Anda memilih jalur yang mana. Terima kasih saudara. Saya akan fokus melakukan perjalanan karena kali ini kita akan naik ke gunung. Di sini kita sering ketemu dengan mobil-mobil besar, bis besar. Dan kita akan naik gunung. Dengan cc yang besar, tentu saja kita akan lebih tenang saat naik ke gunung, karena kita tidak kekurangan tenaga. Sebelum naik gunung, sebaiknya Anda pastikan kondisi bahan bakar pada tangki bensin Anda sudah cukup. Jangan sampai di perjalanan di tengah gunung atau pegunungan bensin Anda habis, akan merepotkan sekali. Mending kalau di dekat bensin yang habis ada penjual bensin eceran. Dan kadang-kadang kita mengisi bensin eceran langsung mogok, bukan apa-apa, karena rupa-rupanya bensin eceran itu kebocoran, terkena air, jadi di bawahnya itu ada air. Kadang-kadang seperti itu pengalaman saya. Habis diisi bensin eceran langsung nggak bisa starter. Tentu saja tidak semua bensin eceran seperti itu. Mungkin saya yang apes saja, jadi bensinnya itu yang dijerigen kemasukan air hujan, karena saat itu memang musim hujan. Jadi habis diisi bensin bukannya tambah lari, malah tambah mogok. Kalau Anda menemui seperti itu pada motor karburator, tinggal buang saja, kuras saja air yang ada di karburator. Nah, ini kita sudah atau sedang naik gunung. Terima kasih semuanya. Selamat jalan.
Semoga Anda selamat sampai tujuan. Doa saya menyertai kalian semuanya. Jangan lupa, sebelum melanjutkan perjalanan ini, silahkan untuk pencet subscribe, bell, like, dan share, agar saya makin semangat untuk mengunggah video perjalanan lainnya. Karena tanpa semangat, kurasa mustahil akan ada video berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sekeluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.